Nah, ini Mas Budi ada respon dari teman-teman. Saya ingin coba masuk ke ini dari Husnul Khitam. Utilitarianisme sangat lekat dengan individualisme dan antroposentrik. Semua produk modernisasi, bagaimana mengtransformasi itu jika problem dasarnya adalah pada modernisme itu sendiri, Mas Budi? Iya, jadi kita sudah melihat sekarang cacat bawaan modernisme itu adalah dia membawa kerusakan lingkungan. Ya. Dan itu disebabkan karena modernisme itu dengan pandangan sekularisasinya terhadap alam, itu menganggap alam ini tidak punya kehidupan. Alam ini ya dia ada untuk manusia. Modernisme tidak bisa melihat bahwa manusia ini bagian dari alam. Jadi perbedaan antara atau pandangan yang benar dan salah tentang alam, kita mengatakan salah kalau menganggap manusia adalah puncak dari ciptaan semesta, yang kemudian dia adalah secara hierarkis memimpin alam semesta ini, dan alam semesta diciptakan untuk manusia. Nah, itu adalah pendapat yang salah. Tapi pendapat yang benar, itu manusia adalah bagian dari alam ini. Jadi kita tidak berbeda dengan misalnya dengan gajah, dengan harimau, dengan semut, dengan bahkan dengan virus ya. Semuanya merupakan bagian dari alam semesta ini yang disebut dengan ekologi itu. Nah, jadi karena itu kita perlu melihat alam semesta ini sebagai hal yang sakral ya, punya kehidupan maksudnya, punya kehidupan sendiri. Jadi manusia tidak beda dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan pohon kelapa misalnya ya. Walaupun manusia punya pandangan yang ini pandangan sebenarnya ini adalah pandangan homo religiosus, bahwa ada perkembangan eksistensi dari benda mati menjadi tumbuhan, menjadi hewan, menjadi manusia, dan kemudian mungkin ada yang lebih tinggi lagi yang kita sebut malaikat atau dewa-dewi. Nah, sampai kepada Tuhan ya. Itu adalah pandangan tradisional, tapi ini tidak pernah akan mengatakan bahwa manusia itu adalah sesuatu yang sebenarnya punya hak untuk menguasai semuanya, dan ya. Yang ada ini adalah untuk melayani manusia, tidak se-ekstrim itu. Ya, ya. Nah, oke. Mas Budi, saya mau masuk kepada tanggapan dari Gideon Adrianus 2021. Dia bilang, dalam menghadapi persoalan ekologi saat ini, kira-kira apa sumbangsih yang dapat diberikan oleh agama untuk mengatasi persoalan ekologi? Bila kita menengok realitas, tentunya mustahil untuk diimplementasikan. Ya, saya tadi sudah menyebut bahwa kita perlu satu perspektif agama yang transformatif untuk ini. Karena kalau kita menyajikan agama itu dengan cara seperti biasa, cara normatif, mengutip ayat, kemudian nih keadaan sekarang kita seperti ini, alam sudah dirusak, dan yang tadi Rozi sebut misalnya kerusakan kritik dari Al-Quran tentang fasad itu ya. Nah itu masih normatif ya. Kita perlu satu pandangan yang lebih transformatif. Nah, bagaimana pandangan transformatif ini bisa dikembangkan? Itu ada 3 tadi saya kemukakan. Yang pertama, kita mencoba untuk menghidupkan kembali pandangan spiritualitas dari agama. Semua agama punya ini, pandangan spiritualitas tentang alam ya. Yang intinya alam itu adalah sakral. Alam itu adalah sakral, dan pandangan seperti ini relatif masih hidup pada agama-agama kepercayaan ya, pada indigenous religion itu masih sangat hidup. Pada agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Yahudi itu sudah mengalami sekularisasi. Jadi sudah, dan ini yang memunculkan etos modern juga ya. Terus yang kedua, ada komitmen
kepada pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi seperti misalnya tadi deep ekologi, ekofilosofi, atau pandangan tentang ekologi yang sekarang berkembang, yang mulai mengkritik perspektif materialisme di dalam ekologi. Nah, itu penting diambil ya di dalam pemikiran agama. Dan yang paling penting yang ketiga itu adalah segi praksisnya ya. Jadi kita mencoba membangun suatu perspektif keagamaan yang praksis, yang mendorong orang untuk melakukan penyelamatan lingkungan ya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu misalnya kita mengurangi penggunaan plastik ya. Karena kalau kita lihat bagaimana plastik itu telah mengotori dan merusak sungai, merusak laut, itu mengerikan sekali. Lautan plastik itu mengerikan sekali. Dia membuat banyak ikan atau burung-burung itu menjadi mati ya, karena dia menjadi lebih sulit hidupnya karena banyak plastik di mana-mana. Jadi mulai dari yang kecil-kecil itu sampai pada hal yang tentu yang besar, perspektif teologis terkait dengan iman kita sendiri ya. Kita harus menghidupkan iman yang ekologis sekarang ini. Siap. Mas Budi, ada pertanyaan berikutnya dari Ardi. Bagaimana transformasi ekologi pada wisata dengan berbasis agama? Ini kan sekarang ada wisata berbasis agama nih. Gimana nih? Ya, pertama agamanya itu kita bereskan dulu. Yang dimaksud dengan agama apa? Kalau agama sekarang ini, yang dimaksud dengan agama itu adalah terkait terutama soal halal ya. Halal food ya. Jadi makanan yang disediakan di dalam turisme itu halal atau enggak halal. Juga beberapa hal terkait dengan soal halal dan haram juga. Jadi itu perlu ditransformasi pengertian-pengertian seperti itu. Misalnya di dalam Green Deal tadi itu, konsep Green Deal itu juga memasuki soal halal food ya, tapi bukan lagi soal halal dan haramnya, tapi sebenarnya itu mengkaitkan istilahnya itu memberi penghormatan terhadap apa yang kita makan, memberi penghormatan terhadap apa yang datang kepada kita ya, karena dia punya jaringan-jaringan yang panjang ya, dan itu biasanya tidak kita sadari karena kita kapitalisme kan kita beli, kita merasa kita sudah membeli, jadi kita boleh membuangnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi konsep benar menarik sekali ya Mas Budi, konsep Green Deal tadi. Jadi penghormatan kita, penghargaan kita terhadap makanan itu sendiri kita punya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari ini tanggapan sebetulnya dari Susi Silver. Mungkin perlu juga rekonseptualisasi terhadap hubungan agama dan antara manusia dan alam, juga terhadap konsep kekuasaan. Ini tanggapan. Setuju. Itu yang tadi saya kemukakan ya.
Oke, saya masuk ke ISBA. ISBA ini 09. Bagaimana pandangan Mas Budi terhadap kapitalisme yang begitu eksploitatif? Bagaimana strategi untuk membendung dan melawan sistem kapitalisme yang eksploitatif ini? Iya, salah satu yang paling sulit di dalam kehidupan kapitalisme ini adalah konsumerisme. Jadi kita di dalam kehidupan dunia yang serba kapitalistik ini didorong terus-menerus untuk mengkonsumsi, dan itu menjadi gaya hidup kita ya. Nah, misalnya bagaimana melawan ini? Ini sangat sulit ya. Kita tentu apa tidak mungkin bukan masanya sekarang berpikir ideologis ya, mengganti sistem kapitalisme dengan sosialisme yang begitu-gitu. Karena itu era itu udah the end of ideology sekarang ini. Tapi kita tahu betul kelemahan atau tahu betul bayarannya yang mahal ya pada kemanusiaan itu yang akan membawa pada penderitaan dari kapitalisme ini. Mulai dari penderitaan psikologis ya, betapa banyak orang yang tidak bahagia itu. Menurut sebuah survei, Amerika itu sebenarnya adalah negara yang sangat tidak bahagia karena itu dia memunculkan positif psikologi, dan positif psikologi laku sekali di Amerika karena banyak orang Amerika tidak bahagia. Nah, jadi cara melawannya tentu tidak dengan ekstrim mengganti sistem, itu terlalu ideologis ya, tapi kita mulai dengan bisa nggak atau bersedia tidak kita mengurangi gaya hidup kita. Oke. Jadi merubah gaya hidup kita. Apa istilahnya, lifestyle ya, gaya hidup itu. Jadi ini sesuatu yang sangat sulit ya. Sebuah survei dilakukan di tahun lalu yang menanyakan apakah Anda bersedia mengurangi gaya hidup atau cara hidup, lifestyle Anda. Lebih dari 70% orang di Eropa itu mengatakan dia tidak bersedia, nggak bersedia, karena kita sudah nyaman sekali dengan gaya hidup kita yang sebut saja kelas menengah ini ya. Jadi kelas menengah sudah sangat nyaman dengan cara ini, dan kelas yang di bawahnya punya orientasi gaya hidupnya seperti kelas menengah. Nah, jadi ini sangat sulit ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk mengurangi gaya hidup yang kemudian apalagi kalau itu merusak lingkungannya, seperti penggunaan plastik, seperti penebangan pohon begitu. Nah, hal-hal seperti itulah, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari situ ya. Dan yang lebih tinggi itu adalah mulai coba merasakan bahwa alam ini adalah sakral. Ini penting sekali ya. Di lingkungan Muslim, saya akan ambil contoh Islam ya. Di lingkungan Muslim itu kan ada hadis yang terkenal ya. Hadis bunyinya al-ardu kulluha masjidun. Il makbarata wal hammam. Jadi bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan tempat mandi, atau ya kamar mandi lah, tempat mandi, hammam. Nah, ayat ini ayat yang populer sekali sehingga kemudian para mubalik, para ustadz bilang dimanapun kita bisa salat ya. Sampai kita bisa lihat ada orang yang sangat ekstrim, dia salatnya di jalanan kan gitu. Ini karena hadis ini. Dia mau salat nggak bisa di mana, bingung ya. Kemudian sudah waktunya, ya sudah kita salat di sini aja. Nah, jadi semua muka bumi itu adalah masjid. Nah, ayat ini sebenarnya bukan ayat, hadis ini sebenarnya perlu ditransformasikan pada makna yang lebih substansial dan lebih ekologis. Jadi maksudnya kalau hadis ini mengatakan bumi itu seluruhnya adalah masjid, itu berarti bumi ini seluruhnya adalah bisa tempat manusia untuk bersujud ya. Itu berarti seperti masjid itu kan suci ya. Itu suci. Kita kalau masuk masjid kan ada batas suci, batas tidak suci. Nah, jadi artinya alam ini, bumi ini itu suci.
Kita perlu transformasi makanan dan seterusnya. Nah, melihat alam ini sakral itu sesuatu yang penting dan kita perlu melatih itu ya. Iya. Jadi betul-betul kepada apa namanya pemaknaan baru ya, pemaknaan baru terhadap apa ya, terhadap pandangan yang selama ini baku. Jadi memaknai tadi yang seperti Mas Budi sampaikan, memaknai kulu ardin masjidun itu bukan soal hanya letter, tetapi memaknai alam itu sebagai sesuatu yang sakral. Jadi karena itu menjadi tempat sholat dan sebagainya. Ya. Saya mau masuk kepada tanggapan dari Yusril Mudazir. Ini pertanyaan. Bagaimana pandangan Mas Budi terhadap sustainable development yang dalam hal ini membangun tanpa merusak lingkungan dengan mengambil segala sesuatu dari alam dengan secukupnya? Ya, ini tetap ada eksploitasi ya. Ya, ini pandangan yang baru yang saya sebut tadi, pengetahuan baru yang teologi atau pemikiran keagamaan yang transformatif harus mempelajarinya. Dalam sustainability development itu sekarang sudah menjadi kesepakatan global kita ya, kesepakatan global yang masuk di dalam SDGs ya. Jadi sustainability development itu diterjemahkan dalam SDGs, Sustainability Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan yang diturunkan dalam 17 indikator. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, satu pengetahuan, satu kebijakan yang sudah diambil secara global yang agama perlu meresponnya dengan kreatif ya. Maksudnya dengan kreatif ini bukan normatif hanya menaruh ayat di dalam setiap indikator, tapi bagaimana ikut terlibat tadi di dalam 3 hal tadi itu, sehingga pemikiran keagamaan menjadi transformatif, sungguh-sungguh memang mengubah ya, sungguh-sungguh mengubah. Nah ini saya kira tantangan besar karena agama selalu ketinggalan sebenarnya. Pemikiran keagamaan selalu tertinggal. Pemikiran yang sekuler, tanda petik ya, yang muncul dari kecemasan materialistik tadi itu jauh lebih progresif. Tapi kita nggak boleh kemudian tidak melakukan apa-apa. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil itu dan kemudian menjadikan bagian dari pemikiran baru keagamaan kita. Oke, ini sebentar, ini banyak sekali respon. Nah, ini lanjutan dari yang tadi sampaikan Mas Budi soal tadi soal sustainable development tadi. Lalu bagaimana indikator mengambil dengan secukupnya, sedangkan tidak ada neraca pasti di dalam hal ini. Iya. Secukupnya itu tentu saja ukurannya adalah apa yang kita perlukan pertama kali. Apa yang kita perlukan. Saya kira di bulan puasa ini momen yang bagus sekali karena kita tahu bahwa sebenarnya kita bisa tetap survive ya dengan hanya makan 2 kali ya. Makan pada sahur dan pada buka puasa. Itu ternyata suatu hikmah yang sekarang banyak dikemukakan bahwa manusia itu ternyata bisa makan itu hanya 2 kali secukupnya ya. Tapi kalau puasa kita lakukan dengan cara setelah buka puasa kita makan berlebih-lebihan, nah itu sebenarnya gaya hidup yang merusak lagi. Nah, jadi kita sebenarnya punya tradisi-tradisi. Misalnya satu contoh yang lain, para biksu Buddha ya, itu mereka tidak makan setelah jam 12. Iya. Nah, setelah jam 12 mereka tidak makan, tapi mereka minum. Nah, itu bisa, itu sudah
ratusan tahun, ribuan tahun dijalani oleh para biksu, ternyata bisa. Mereka hidupnya sangat sederhana, sehingga kita jarang lihat ada biksu-biksu yang menghadapi masalah obesitas ya. Jarang sekali. Biksu itu biasanya langsing dan sehat gitulah. Apalagi kalau mereka vegetarian. Ya. Tidak semua biksu vegetarian, tapi aliran-aliran tertentu vegetarian itu lebih ekologis lagi, karena sekarang banyak temuan yang mengatakan bahwa ladang-ladang yang diperlukan untuk peternakan sapi itu ternyata menyumbangkan emisi yang besar sekali untuk pemanasan global juga. Nah, jadi itu sebenarnya ukurannya ada pada diri kita. Mulailah dengan kita mengurangi gaya hidup sekarang ini, bisa apa enggak? Misalnya selama ini kita ini hanya contoh ya, misalnya kita dibuat terobsesi kalau keluar handphone atau laptop yang baru, kemudian kita harus ganti dengan yang baru. Nah, bisa nggak ketika laptop dan handphone kita itu masih berfungsi dengan sangat baik, ya kita pakai 1-2 tahun ke depan. Nah, hal yang kecil seperti itu ekologi. Karena sampah dari barang elektronik itu juga sampah yang mengerikan. Banyak sampah yang mengerikan yang kita sendiri pertama nggak tahu gimana cara membuangnya. Di Indonesia kan pengelolaan sampah buruk sekali ya, sehingga kemudian kita buang begitu saja. Nah, kemudian dia menimbulkan sampah yang berbahaya ya, karena ada unsur-unsur kimia dan sebagainya. Iya, memang seperti yang disampaikan tadi respon dari Mudasir tadi itu, Yusril Mudasir itu, sebetulnya memang problem kita mutakhir itu soal konsumerisme tadi, Mas Budi. Iya. Yang sampai Mas Budi tadi. Jadi memang tantangan paling berat ya. Karena ukuran diri kita itu tadi soal kemapanan tadi. Orang sulit meninggalkan kemapanan tadi. Artinya ya memang kalau mau tadi dia sebut sebagai hidup minimalis gitu loh, dia bilang. Iya. Iya bisa. Kata yang betul. Kata yang bagus. Saya pernah lihat di YouTube ada seorang milenial yang dia mengambil keputusan hidup minimalis. Iya. Kebetulan dia seorang penganut Zen ya. Penganut Zen yang di dalam Zen itu kan ada anjuran untuk untuk bisa mengontrol pikiran lah, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya konsumerisme, keinginan ini, keinginan itu muncul dari pikiran. Nah, kita perlu mengontrol pikiran. Nah, dia menceritakan pengalamannya hidup minimalis yang memang ternyata bisa. Bisa hidup minimalis itu sebagai seorang milenial yang sudah distruktur dengan dunia yang seperti ini ya. Kita bisa bayangkan anak-anak kita sekarang itu sudah mengenal mall sejak mereka lahir ya. Dan kalau tidak ke mall itu wah, penderitaan besar gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya. Oke. Saya rasanya sih sudah semua. Jadi sebetulnya kalau tadi mengikuti yang tadi disampaikan, sebetulnya ada nggak kesediaan kita kalau di dalam bahasa agama itu ibda binafsik gitu. Jadi mulailah dari kamu sendiri. Jadi ada nggak kesediaan pada diri kita untuk mulai melakukan pengurangan, mulai melakukan hidup minimalis tadi. Jadi kalau dari problemnya kan sekarang gini, banyak agamawan yang tadi Mas Budi sampaikan, banyak agamawan bicara tentang lingkungan tapi tidak melakukan apa-apa terhadap kerusakan lingkungan misalnya gitu, atau juga aktivis lingkungan dan lain sebagainya. Ini kan problem di seluruh agama juga saya kira banyak punya problem yang sama gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memulai sesuatu dengan
dengan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, misalnya mengurangi sampah plastik, tetap menggunakan barang yang masih bisa digunakan, tidak mengganti sesuai dengan ya kalau keinginan tentu tidak ada batasnya, tetapi kalau ukurannya adalah kebutuhan, ya yang kita butuhkan itu yang kita beli gitu, yang kita pelihara gitu, kira-kira itu. Ya, saya mau di ini. Iya. Ya. Yang tadi Rozi kemukakan tentang ibda binafsik. Nah, ya. Ini sebenarnya ibda binafsik itu bukan hanya bisa ditafsirkan sebagai soal-soal sufi gitu ya, soal-soal soal ekologi juga bisa kita kembangkan. Misalnya begini, kerusakan lingkungan itu sebenarnya merefleksikan kerusakan yang ada di dalam diri kita. Ya. Jadi mulailah memperbaiki, kalau kita mau memperbaiki lingkungan, mulailah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Karena itu berarti ada yang rusak di dalam diri kita, di dalam cara kita berelasi dengan diri kita. Jadi contohnya gini, ada satu ahli lingkungan ya namanya Theodor Roszak, dia mengatakan begini, di dalam diri setiap manusia itu ada ruang spiritual yang kalau kita tidak isi ruangnya tadi ya dengan hal-hal yang tinggi, yang baik ya, maka secara otomatis dia akan diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek ya. Jadi kenapa terjadi kerusakan lingkungan itu refleksi dari diri kita ya. Nah itu berarti kita kurang banyak mengisi diri kita dengan hal-hal yang tinggi. Hal-hal yang tinggi ini tanda petik yang di dalam tradisi spiritual itu biasanya akan diuraikan apa itu hal-hal yang tinggi ya. Termasuk tentu altruisme itu hal-hal yang tinggi misalnya. Nah jadi kita mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki pribadi kita ya sebagai manusia. Manusia ekologis adalah manusia yang tingkat kualitas kemanusiaannya itu tinggi. Saya kira insan kamil di dalam tradisi tasawuf, atau kalau kita menyebut imago Dei di dalam tradisi Kristen, itu melambangkan ketinggian kemanusiaan kita ya. Manusia yang paripurna, manusia sempurna itu adalah manusia yang di dalam dirinya ada pribadi yang baik ya, yang kemudian terefleksi di dalam berrelasi dengan alam. Tapi itu mulailah dengan relasi dengan diri sendiri. Karena kalau kita bisa berrelasi dengan diri kita, kita akan bisa berrelasi baik dengan alam dan yang lain. Iya, terima kasih Mas Budi. Waktu kita sudah habis, tetapi sebelum mengakhiri mengakhiri pembicaraan ini, saya jadi teringat yang tadi disampaikan Mas Budi soal sebetulnya kita kurang mengeksplorasi apa yang disebut sebagai hablum minal alam tadi itu. Jadi di dalam agama lokal, kepercayaan lokal, hubungan manusia dengan alam itu kan begitu kuat. Tetapi di dalam agama-agama formal ini kok seolah dia tidak terlalu kuat gitu loh. Jadi hablum minallah iya, hablum minan nas iya, tetapi hablum minal alam yang kurang diangkat gitu, kurang dieksplorasi. Nah, ini yang saya kira jadi mungkin perlu kesadaran baru kita untuk mendorong ke arah itu, karena seperti yang disampaikan Mas Budi tadi di akhir, ini penting sekali bahwa kerusakan lingkungan itu adalah representasi dari kerusakan yang ada pada diri kita. Artinya dengan begitu konsekuensinya adalah manusia ekologis itu adalah manusia yang sadar akan lingkungan ya, akan lingkungan yang tinggi. Jadi kesadaran lingkungan yang tinggi itu bisa disebut sebagai manusia ekologis gitu. Jadi derajat kesempurnaan seseorang dalam mencapai sesuatu itu juga ukurannya adalah bukan hanya pada perbaikan diri, tetapi juga pada perbaikan relasi dia dengan orang lain dan relasi dia dengan alam sekitar. Saya kira itu Budi, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita harus akhiri karena sudah 1 jam. Dan besok kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 4. Oh iya, besok dengan Ibu Profesor Musdah Mulia, tapi besok kita akan mundur sedikit jam 4.20 karena Mbak Musdah masih ada acara sekitar jam 4. Jadi
Kita mundur bukan jam 4 tapi jam 4.20. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas pencerahannya Mas Budi. Sudah memberikan komentar dan pertanyaan, terima kasih banyak. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.